المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه guru kami dan saudara-saudara jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan apa saja yang dilarang oleh agama, lebih-lebih itu dalam kategori dosa yang sangat besar. Malam ini saya lanjutkan kandungan Kitabul Al-Kabair, yaitu Al-Kabiratus Tsani, kelompok daripada membunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala ayat mengingatkan kepada kita Tuhan ini atau berkaitan dengan mukaddimah untuk mencirai yang mengakibatkan cederanya seseorang dan hilangnya anggota tubuh. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, wa minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi azaban azimah. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin, hal keadaan baginya azab yang sangat berat. Ini menunjukkan lengkap berkaitan dengan dosa pembunuhan ini. Akhirat nanti adalah neraka jahanam. Kemudian Allah durhaka dan marah kepada hambanya, dan Allah melaknatnya. Pertama, Allah maka menyebutkan juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Sebab itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karena demikian, bila di dalam penjelasan kitab fikih sangat berkaitan dengan persoalan pembunuhan tersebut karena permusuhan atau karena faktor-faktor yang kita dianggap dalam Islam itu merupakan hukuman qisas hanya diberikan kepada pembunuhan yang sengaja. Tapi yang tidak sengaja pun dikenakan hukuman, mata-mata juga dikenakan hukuman di dunia, di mana hukuman dunia itu bukanlah salah satu bentuk untuk tebusan yang bebas daripada azab yang Allah janjikan tadi. Hukuman di dunia itu adalah sifatnya tak nafsu binafsin, jiwa dengan jiwa. Tapi ini sebagai bentuk pelajaran yang harus diingat oleh kita, bahwa hak untuk menghabisi dan kematian itu sebabnya tidak kecuali atas apa yang Allah berikan kekuasaan manusia untuk menghabisi nyawanya.
seseorang itu melakukan pembunuhan sengaja karena menjalani apakah suntikan atau itu dilakukan dengan racun, pakai senjata, atau dilakukan itu dengan menceburkan. Pendapat yang kuat para ahli itu 72 jam pembunuhan sengaja. Bahkan juga dengan disihir, diguna-guna yang target mematikan, dan itu bila bisa dibuktikan dan jelas apakah dengan pengakuan atau dengan sudah karena dakwah yang akhirnya ia lakukan sengaja atau perampokan, maka termasuk andai kata dia menjadi sebagai perampok, kalau itu juga masuk dalam kategori ini. Maka dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepadanya bahwa bila Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali yang dibolehkan oleh Allah dengan pembunuh, mereka tidak boleh juga berzina. Siapa yang lakukan yang demikian, maka Allah akan ganda-gandakan baginya azab di hari kiamat. Allah kekalkan siapa dan orang-orang yang dengan hak itu adalah dukan. Dianggap satu waktu. Isya, maghrib ditinggalkan sampai habis waktu isya. Kalau zuhur yang ditinggalkan sampai batas jam atau dengan suaminya, ia melakukan perbuatan zina. Kalau belum meninggal, kalau lapar dikasih makan. Membunuh orang lain dengan tidak ada hak, orang yang meninggalkan salat. Dalam hal ini tentu saja yang membunuh itu hak keluarganya yang dibunuh. Namun pelaksanaannya harus dengan ada ketentuan negara. Dan harus legal dan dilaksanakan oleh negara atas keinginan. Yang kedua, dengan pembunuhan itu kemudian dia ambil nyawanya, lepas dosa yang Allah hukum tadi? Tidak. Apakah dengan dia sudah dibunuh, sudah menjadi bebas dari dosanya? Tidak. Karena hak manusia, hak orang Adam yang hidup, yang bisa mengampuni terhadap dosa besar tadi itu. Kalau tidak diambil tindakan oleh manusia seperti kita sekarang nggak ada hukum pembunuhan itu diambil. Siapa yang membunuh seenaknya bunuh aja lah. Apakah itu dengan hak atau bukan hak, tidak perlu peduli. Tidak, walaupun menuntut tapi nuntut pada fal qatil wal maqtul finnar. Apabila orang muslim, si A pakai pedang, si B pakai pedang, maka kata Rasul fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Sahabat bertanya,
Hazal qatil. Fama balal maktul. Ya, kami bisa memahami tentu bagi seorang pembunuh masuk neraka. Tapi mengapa ya Rasulullah yang dibunuh juga masuk neraka? Li'annahu kana, karena dia juga sedang mencari kesempatan untuk membunuh kawannya. Kebetulan cepat dibunuh dia. Maka dua-dua itu sama. Yang sudah terbunuh, yang tidak terbunuh, dua-dua masuk neraka. Apa itu? Apakah dibikin main-main? Taruh nama entah apa-apa lagi itu. Dunia itu. Maka dalam konteks ini, tahulah, dua-dua anak kita itu telah melakukan dosa besar. Dan itu adalah sedang membuat dia untuk masuk neraka. Rasulullah jangankan untuk memperlihatkan dengan sistem perampokan, dengan walaupun motifnya bukan untuk mengambil daripada hartanya, tapi pada masa Rasul, sahabatnya dimarah oleh Rasul saat ia masuk ke pasar. Rasul memarahinya. Tolong ambil senjata itu masuk dalam tempatnya dan balut daripada batanya supaya tamu. Jadi jak langkah ramainya hangga bimbing Rasulullah. Sesungguhnya perbuatan itu, ini kita masuk dalam yang lain. Sisi yang lain, andai kata orang yang akan bersimbah darah dan akan terbunuh, maka tidak boleh. Ya, innama yakunu kazalik iza lam yakun, daripada apa itu ada kelompok-kelompoknya, sehingga ada yang terbunuh, ada yang putus daripada sebahagian anggotanya. Ini tidak bisa untuk ditakwilkan katanya. Jadi terbunuh keduanya boleh. Tapi kalau tingkat memukul karakter masih dibenarkan. Itu bunuh maknawi. Tapi kalau membunuh fisik, atau ingin untuk naik tingkatan kepada derajat atau malah membunuh oleh keduanya, ini bukanlah yang disindir, dan inilah yang disebut dua-duanya. Kalau ada saling untuk mencari dan membunuh, ini dua-duanya masuk neraka. Ini kata Sulaiman rahimahullah ta'ala. Wa amma man qatala alal bughah, keselamatan dirinya atau menyelamatkan daripada orang yang dihormatinya, harimnya, termasuk isterinya, anaknya ataupun gurunya, innahu la yadkhulu fi hadhi yanhanai finar. Tenyonar dah. Tadi yang rancang ada apa? Karena memang lawan je yang nak apa ipabe katanya. Ijok harta, selamatkan harta. Itu adalah tidak masuk pembunuhan dengan sengaja. Makanya bela harta, bela diri. Sehingga maka bela diri orangnya menyongenyan begalnya, maka menyoji di pupung pedeng kapai harta mesikin katanya. Kata mai budi sekret apa? Ada nama ditajawat ada tak perlu ada sini. Tadi apalagi kalau kita tahu sudah diintip dan sudah diintip. Atau karena ingin untuk mendapatkan
Tidak ada hukuman orang salah untuk dibunuh di dunia ini. Tidak ada. Tutupi itu karena orang rusak anggota tubuhnya, maka diberikan kehukuman dengan diat. Main dendanya dalam fikih itu. Sepakat para mazhab 4. Kalau anak jari kita 10 biji, satu anak jari ini dendanya 5 ekor unta. Yung unta orangnya. Lebih kadang-kadang tuk dia bawa 5 kalau sama dengan tambah unta ayu. Mak tina ni jara, tina giga 5 ekor unta. Sebelah tangan 50 ekor. Kalau 12 maafkan dengan untuk diberikan denda. Mengapa semahal itu? Apakah memang itu standar harga daripada satu biji anak jari? Bukan. Ini tidak ada harga di dunia ini. Berapa mau dihargai ini? Kalau bisa dihargai ini, andai kata dicari dan manusia sanggup membuatnya sama dengan ini, baru bisa dihargai. Giga tinuk 5 buah unta you. Buka, dia tak bayar 5 buah unta. Taman enggak iga lagi atau Allah juk itu membalik je. Ada tak dua igonya, berhati-hati pada timpan. Kadang-kadang igo-igo itu malam perut. Dia mahal apapun. Tidak sama. Tidak menyatu. Rasa ini yang bisa diberikan nilainya berapa. Itu baru anggota tubuh. Makanya berat sekali. Sebelah mana? Anak mata 12. Sebelah dulu. Harganya 50 ekor unta. Klasifikasinya 50 ekor itu ia unta betina yang sedang hamil. Anjelai kategori. Yang kedua darah yang sudah berpotensi untuk menjadi bibit yang betina juga yang 15 ekor. Ada unta satu lagi yang baru selesai dilepaskan dan ia sudah punya adiknya 15 ekor. 15 daripada 20 ekor. 50 semuanya. Kalau jiwa 100, 40, 30, 30. Dan itu ketentuannya. Jadi kalau tidak ada unta, bayar harga unta. Apakah itu nilainya? Bukan. Tidak bisa dinilai. Karena manusia tak sanggup menciptakan anggota tubuh manusia yang Allah buat dan Allah secanggih apapun manusia. Maka berkaitan dengan masalah sentuhan jiwa, itu bukan masalah main-main. Dan hukuman ini tidak Allah serahkan kepada ulil amri. Tapi Allah berikan ketetapannya. Dan pembunuhan ini andai kata ahli waris melakukan kepada pewaris dan pewaris itu meninggal dunia akibat daripada tingkat pembunuhan, itu menjadi mendapatkan warisan dari dia. Kemudian perlu kita ingat bahwa Rasulullah mengingatkan pembunuhan adalah lebih besar dosanya berbanding dengan dunia dan isinya. Ayatnya. Oleh karena demikian, hendaklah ia meninggalkan. Lebih bagus sama dengan meninggalkan nikmat dunia. Hilang dunia ini di sisinya. Na'udzubillah. Oleh karena demikian, berkaitan dengan fenomena permainan
untuk membunuh ini adalah tidak bisa untuk dianggap masalah akhlak yang sepele. Ini masalah kriminal. Maka dalam konteks ini Allah supaya fenomena yang ada, andai kata mungkin, tetapkan seperti hukum Allah. Beberapa, mulai dari sekarang ke depan, tetapkan seperti hukum Allah. Siapa yang melakukan dan itu hukumannya. Hukuman Allah itu lebih adil untuk demi menyelamatkan manusia supaya dia tidak untuk bermain-main asal marah dikit ancaman. Jadi agar kita bisa tenang hak hidup manusia. Kemudian pembunuhan yang sifatnya menggugurkan itu tidak ada diberikan hukum kisas, tapi masuk dosa besar juga. Itu banyak dilakukan dengan bebasnya pergaulan dan bebasnya zina depan orang dan dilakukan senang sama senang, ada yang dirugikan. Islam menganggap bahwa itu adalah masalah besar berkaitan dengan zina. Hari ini zina biasa saja. Bila sudah kawin, berzina dengan orang lain, hukumannya rajam. Mengapa berat? Nanti pada hukuman zina akan kita lihat apa sebabnya. Sampai berat sekali. Hari ini, istri kita sudah dizinai orang. Tidak apa-apa, masih menjadi. Dalam fikih, seorang istri sudah berzina. Dan itu adalah dosa yang sangat berat. Dan ia harus untuk berli'an. Kalau membantah, kalau mengakui, maka hak yang diberikan oleh Allah, lakukan dia untuk hukuman rajam. Dan itu yang disuruh lakukan. Tidak melakukan, inilah mukaddimah zina. Itu diberikan kekuasaan kepada ulil amri untuk menyusun kepada zina. Ayat wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'as sabila. Jalan yang sangat jelek kalau orang melakukan pendekatan kepada zina, itu adalah bukan zina. Kalau zina bukan dilarang mendekati. Kalau sudah terjadi zina, itu sudah hudud. Program-program larangan untuk jangan mendekati zina, itu adalah merupakan hukum yang diberikan sebagai bentuk preventif dalam hukum takzir yang disepakati atau dituangkan dalam hukum negara. Kita, apa saja yang mendekati zina? Musafahah, laki-laki perempuan. Kon bahkan talim, kon bak talim bak jaro mentau. Nah talim dengan babak mi yang dalam talimnya. Kemudian apa lagi? Dan segala macam. Itu semuanya mukaddimah zina. Islam. Kalau jangan terjadi marajalela zina, maka lakukan preventif. Apa preventif dilakukan? Sekarang ini, maka itulah yang harus. Kalau ini sudah merajalela di Aceh, daerah yang bersyariat, menurut saya, siapa yang akan menawar di Aceh ini untuk legislasi agar bisa diantisipasi begal, zina, judi online. Itu kami sangat mengeluh hari ini. Anak kita khawatir jam 11 pulang sendiri, kita takut dibegal atau tidak. Padahal dia kadang-kadang masih ada aktif sedang untuk dia ngajar, pulang ngajar, kita udah susah.
Karena model-model begal itu yang dilepaskan, yang apa? Visi, misi seorang rencana untuk mewakili keluhan masyarakat ini yang harus dituangkan di dalam bentuk legislasi dan eksekutif untuk dieksekusi dan ditindaklanjut. Legislasi, pengawasan, dan yang satu lagi adalah anggaran. Itu 3 yang pokok yang harus dipikirkan. Ini kita sudah dekat ini. Silakan untuk kita lihat siapa yang ingin naik, sampaikan pada masyarakat. Keluhan masyarakat sudah jelas hari ini. Kriminalisasi cukup merajalela. Sampai anak kecil, anak SMP sudah mulai begitu semangat dalam bentuk begal. Pacaran di mana-mana, lahir anak bajang banyak sekali hari ini. Dan ini yang perlu dipikirkan, apa antisipasinya? Apakah akan ada kanun berkaitan dengan batas pergaulan malam daripada kafe-kafe atau apa yang bisa untuk meredam? Kalau tidak diredam, mandum pulang ke Urusi. Bagaimana dipulang kepada kita? Ini yang di Lok Semawai, mahasiswa ada dari Sumatera Utara. Macam bawa di kafe itu. Yang jiwa segala macam tak apa yang terjadi. Mengingat waktu Isya sudah sampai, saya pikir itulah berkaitan dengan Al-Kabairus Tsani yang cukup panjang penjelasan dalam kitab fikih yang diuraikan oleh para ulama. Lebih kurang saya mohon maaf. InsyaAllah lain kesempatan nanti